Dan berikutnya adalah saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Mas Reza. Bisa dapat Anda saksikan di layar televisi, di antaranya adalah ada Brand, Wi-Fi, Asri, SMBR dengan seluruh rekomendasi yang diberikan untuk saham-saham pilihan ini adalah buy dengan support di 7.300 dan resistance 7.925 untuk Brand, support di 2.700, resistance di 2.950 untuk Wi-Fi, support di 144, resistance di 158 untuk Asri dan SMBR, support di 284 dan resistance di 310. Kita lanjutkan perbincangan bersama Mas Reza. Mas Reza, menguat signifikan sejauh ini di pembukaan perdagangan sesi 1. Seperti apa analisis dari Anda singkat saja sebelum kita kembali ke saham-saham pilihan di pagi hari ini dari Anda? Ya, oke, baik, terima kasih Mas Wiki. Ya, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Wiki ya, tadi kalau kita lihat kan saham-saham perbankan itu juga sudah mulai mengalami kenaikan ya gitu. Tadi sudah ada BRI, BCA yang mengalami kenaikan. Nah, itu tadi yang di awal tadi saya. Jadi ketika saham-saham big caps ini mengalami mengalami kenaikan aksi beli, tentu ini akan membuat harga sahamnya naik kan gitu. Nah, ketika harga sahamnya naik, tentu ini akan membuat IHSG pun juga naik gitu. Karena apa? Baik. Karena ya tadi saham-saham big cap itu kan hampir sebagian besar kan menopang perubahan dari IHSG kan seperti itu. Oke, apakah ini juga tentunya spesifik bicara mengenai penguatan di sektor keuangan? Apakah ini mengindikasikan optimisme dari pelaku pasar sendiri akan earning season untuk perbankan big caps, Mas Reza? Iya, kalau saya lebih melihatnya mungkin lebih kepada reaksi positif pelaku pasar dari penurunan tingkat suku bunga BI yang terjadi beberapa pekan lalu ya. Masih berlanjut ya? Karena kalau kita lihat kalau kita hubungkan antara kenaikan harga saham hari ini dengan earning season, ya tampaknya pelaku pasar kan juga masih mencermati seperti apa pergerakan dari laporan keuangan emiten kan gitu. Dan kalau kita lihat memang kinerja perbankan sepanjang semester ini ya boleh dikatakan agak sedikit mengalami penurunan. Karena apa? Karena tadi dari dari permintaan laju kredit mereka kan memang belum mengalami kenaikan signifikan kan gitu. Nah, mungkin di kuartal ketiga ya, di kuartal ketiga atau kuartal keempat itu mungkin baru terlihat adanya imbas positif dari penurunan tingkat suku bunga seperti itu. Baik, kita akan membahas saham-saham pilihan pagi hari ini dari Anda, Mas Reza. Ada Brand yang direkomendasikan buy. Secara valuasi masih murah atau seperti apa, Mas Reza? Kayaknya kalau kita lihat dari level support dan juga resistance-nya cukup jauh ya. Seperti apa, Mas Reza? Iya, kalau lihat dari sebenarnya kalau lihat dari valuasinya memang Brand ini termasuk saham yang secara valuasi memang mahal ya. Nah, tapi di sisi lain kan kita melihat masih cukup tingginya volume beli ya, terus kemudian juga kita melihat juga dari sisi kinerja laporan keuangannya juga terus mengalami perbaikan, sehingga kita masih merekomendasikan beli. Jadi untuk entry bisa di 7550 sampai dengan 7750, resisten di 7925 hingga 8225, support di 7300. Kemudian target untuk Brand ini di 8750. Oke, menengah ke panjang untuk Brand, Mas Reza? Ya, ini seiring dengan prospek energi baru terbarukan yang juga dilakukan oleh Brand ya. Ini juga kita melihat prospek yang sangat baik ya, sehingga pelaku pasar pun mungkin dengan prospek energi baru terbarukan itu yang akhirnya membuat saham Brand ini menjadi cukup menarik di mata pelaku pasar ya. Baik, untuk Brand direkomendasikan buy. Dari Brand kita bergeser ke Wi-Fi. Seperti apa analisis selengkapnya untuk Wi-Fi, Mas Reza? Ya, kalau WiFi kita melihat secara teknikal ini sudah menembus moving average 5 ya, atau MA5, terus kemudian juga pola dari candle terakhir ini adalah spinning top ya, terus kemudian dari MACD-nya juga sudah mulai golden cross, sehingga untuk entry bisa di 2810 hingga 2880, resisten di 2950 hingga 3070, target di 3300 untuk WiFi ini. Baik, secara valuasi masih murah juga untuk Wi-Fi atau seperti apa? Atau considering target price-nya yang menarik sehingga kemudian walaupun mungkin masuk valuasi yang cukup mahal begitu, tapi masih tetap menarik untuk bisa dikoleksi? Ya, lebih kepada pemberitaan dari emiten yang cukup positif ya terkait dengan rencana pengembangan pengembangan ekspansi perusahaan mereka ya, Mas ya.
Baik, ada aksi korporasi yang dinilai potensial berpengaruh terhadap kinerja dari perusahaan begitu ya. Dari WiFi kita ke ASRI, Mas Reza, silakan. Iya, ASRI kalau kita lihat pergerakan dari indikator teknikalnya ini sudah bergerak di atas MA5 dan juga MA20, terus kemudian juga dari pola candlenya ini juga sudah membentuk bullish bell hold ya, kemudian entry di 149 hingga 154 ya, resisten di 158 sampai dengan 164. Kemudian untuk support di 144, target untuk ASRI ini di 177 ya. Nah, ini juga terkait dengan secara pergerakan teknikal yang sudah mulai membaik. Kemudian juga kita melihat ekspansi juga yang dilakukan oleh ASRI terhadap lahan yang mereka miliki ya. Baik, dari ASRI kita ke SMBR, Mas Reza. Iya, untuk SMBR ya kalau kita lihat kurang lebih sama ya, secara teknikal sudah bergerak di atas MA5 dan sudah bergerak di atas MA20-nya ya. Terus kemudian juga candle terakhir itu ada berbentuk black spinning top ya. Nah, tapi di sisi lain kita melihat adanya volume beli yang mulai meningkat ya gitu. Nah, secara MACD ini juga memperlihatkan pola golden cross ya. Entry bisa di 296 sampai dengan 304. Kemudian resisten di 310 hingga 320, lalu support di 284 dan target di 338. Ini kalau kita lihat dari aksi korporasi mereka ya, kita lihat ya tentunya dengan penurunan tingkat suku bunga BI, kita harapkan permintaan dari bahan-bahan bangunan ini juga bisa meningkat ya. Baik, secara teknikal ataupun secara trading begitu untuk SMBR menarik, Mas Reza? Iya, untuk jangka pendek cukup menarik Mas ya, di tengah sentimen saat ini ya. Baik, itu tadi dia beberapa saham yang direkomendasikan oleh Mas Reza, ada Brand, WiFi, ASRI, dan juga SMBR. Sebelum kita akhiri perbincangan, ada beberapa hal yang juga ini memang menarik mengenai arus modal asing, Mas Reza, yang kembali masuk ke ini kemudian datanya di penutupan perdagangan kemarin ya, sebesar 319 miliar rupiah di pasar reguler. Apakah ini sebetulnya juga menjadi tanda awal dari tren baru ataupun aliran jangka pendek sebenarnya, Mas Reza? Iya, sementara ini kita melihat memang lebih ke jangka pendek ya gitu, karena kan sekilas kita memang melihat dengan masuknya aliran modal asing ini ya, ini menunjukkan mulai meningkatnya kepercayaan dari para pelaku pasar ya. Tapi di sisi lain juga yang kita lihat kemungkinan pelaku pasar pun juga memanfaatkan momentum yang ada kan, momentum dari keputusan BI menurunkan tingkat suku bunga yang direspon positif. Itu harapannya pertumbuhan laju kredit bisa meningkat dan konsumsi masyarakat itu bisa juga meningkat gitu, sehingga pertumbuhan ekonomi kita itu bisa terjaga dengan baik ya. Baik, terkait dengan dinamika dari global lah ya, mengenai kebijakan tarif dari Amerika Serikat kepada mitra-mitra dagangnya. Walaupun memang beberapa negara termasuk juga Indonesia dikategorikan masih kemudian tinggi, tapi ada semacam kepastian lah. Ongkosnya tinggi nggak apa-apa, tapi setidaknya pasti begitu. Itu sebetulnya yang jadi sebuah bekal juga untuk merasa optimis terhadap pergerakan ekonomi global ke depan dan berdampak kepada ISG. Atau seperti apa, Mas Reza? Iya, memang bagi pelaku pasar kan adanya kepastian adanya kepastian atau adanya kejelasan ke depan itu kan memang sangat dinantikan kan gitu. Nah, tapi kalau kita lihat di market justru kan lebih banyak ketidakpastian kan ke depan gitu. Makanya kita perlu mengukur manajemen risiko terhadap terhadap kita punya portofolio kan gitu, terhadap bagaimana kita melihat sentimen-sentimen yang ada. Dan ya seperti yang tadi Mas Vicky sampaikan ya, dinamika pasar itu kan pasti akan berubah kan gitu. Mungkin kemarin kita ngeliat saham perbankan sedang mengalami penurunan, kemudian untuk saat ini pelaku pasar kembali mengakumulasi saham perbankan dengan harapan pertumbuhan laju kredit mereka meningkat, dan mungkin bisa saja nanti terjadi rotasi di sektor lainnya kan gitu. Mungkin bisa saja masuk ke sektor energi atau ke komoditas dan sebagainya, sehingga itu yang mungkin kita harus antisipasi terhadap perubahan-perubahan sentimen tersebut ya. Baik, singkat melihat data pembukaan dari ISG di pagi hari ini, merubah proyeksi Anda mengenai pergerakan ISG di sore hari ini sampai dengan nanti, Mas Reza? Iya, untuk hari ini memang kita di awal kita
melihat support di IHSG itu kan di 7415 sampai dengan 7450, kemudian resisten di 7589 hingga 7589 sampai dengan 7612 ya gitu. Tapi melihat pergerakan IHSG yang di pagi hari ini mengalami kenaikan cukup signifikan, ya mungkin target berikutnya yang mungkin akan dites oleh IHSG di level antara 7650 sampai dengan 7689. Baik, Mas Reza selalu mencerahkan berbincang dengan Anda di setiap kalinya. Sukses untuk Anda, saya selalu semoga memang apa yang Anda sampaikan dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk pelaku pasar dapat menerapkan strategi investasinya hari ini. Namun keputusan investasi kembali ke investor. Sukses selalu Mas Reza, sampai jumpa. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Vicky, terima kasih Alex Channel, sukses selalu. Baik, dan pemirsa, usai jeda berikut ini saya dan juga rekan Deswita Bionda akan kembali menghadirkan beberapa informasi menarik lainnya. Deswita, informasi menarik apa yang akan disampaikan nanti? Ya, Wiki, ini ada update informasi diantaranya Grup Jarum melakukan pengambil alihan saham Treasury PT Surya Semesta Internusa Tbk atau SSIA. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Market Buzz.